Kalau Bapak Ibu sedang Allah kasih kayak sekarang, Masya Allah teman-teman punya profesi, pekerjaan. Ada jabatannya, ya, bekerja misalnya. Nah pekerjaan ini teman-teman sekalian mendatangkan income buat kita. Fahami baik-baik, berarti Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Siapa yang diberikan seperti ini, apalagi kalau sampai besar gajinya, atau dia bahkan selain kerja punya usaha, punya income tambahan. Harta itu bukan hanya buat kita. Ada hak orang lain di situ. Jangan pernah pelit ini. Jadi kalau kita punya tabungan 100 juta itu bukan punya kita sendiri. Buktinya kita kalau mati pada hari itu juga, itu jadi hak orang lain bukan? Jadi warisan. Ya kan gitu. Jadi bukan punya kita. Gunakan buat kita secukupnya, selebihnya sedekahkan. Kasih ke orang. Pasangan hidup, ke anak. Suami kasih istri, istri punya kelebihan, boleh gak kasih suaminya? Boleh, walaupun bukan kewajiban bagi perempuan. Kasih ke anak, kasih ke pembantu, kasih ke tetangga. Perhatikan Ali mengajarkan kepada kita. Statementnya adalah, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka saran beliau, dan ini hukum syariat, hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Justru perkuat silaturahim dengan uang itu. Ingat orang tua kita di kampung, kirimkan mereka sedikit dari gaji kita, ya. Ada saudara kita yang butuh bantuan, mungkin ada janda saudara kita, mungkin ada yang duda, mungkin ada yang masih butuh biaya sekolah. Kita punya kelebihan, kasih ke mereka. Hendaklah dia menyambung kekerabatan dengannya, memperindah jamuan untuk tamunya. Jadi begitu dia punya kelebihan harta, jamuan kita lebih baik lagi. Kalau tadinya kita pas-pasan, kita cuma bisa kasih sepotong kue atau roti sama air, sekarang Allah sudah berikan lebih rezeki. Kasih dia nasi box. Lebih bagus lagi, kasih tambahan buah. Perindah jamuan buat tamu. Tujuannya untuk apa? Supaya harta itu jadi berkah. Allah akan kasih tambahan nanti dengan itu. Lalu kemudian menolong seseorang yang membutuhkan. Kemudian membebaskan tawanan. Ya, di masa dulu kalau ada peperangan, supaya tawanan bebas kan ditebus ya. Kemudian Ibnu Sabil itu orang terputus jalan. Ada orang dari Surabaya datang ke Jakarta, dirampok di terminal. Datang ke kita, saya mau pulang mas, saya mau pulang pak, saya mau pulang bu, mbak, tolong bantu saya transportnya 30.000. Oh ya silakan, langsung kasih. Dia pulang kita dapat pahalanya gitu. Jangan bilang setan bisikin nih, kayaknya dia bohong nih. Kita terima lagi bisikan itu. Iya kayaknya bohong. Negosiasi sama syaitan. Tugas kita kalau ada kesempatan untuk sedekah, eksekusi. Bukan negosiasi. Langsung selesai. Enggak usah pikirkan orang itu jujur atau tidak. Innamal a'malu bin niat. Semua sesuai dengan niatnya. Bapak ibu kalau sedekah, dapat pahalanya. Kalau si penerima itu bohong, dia pakai kaki palsu lah, dia pakai tangan palsu, dia bohong, dia sesuai dengan niatnya, nggak usah khawatir. Saya pernah jelaskan di pertemuan perdana kita dulu, kalau di ruangan ini ada orang bawa proposal masjid. Ini Bapak Ibu sekarang ada proposal masjid, kita mau pakai, mau bangun, nyumbang 100 juta, kita nyumbang semuanya rame-rame, keroyokin. 2 hari, 3 hari kemudian, sebulan kemudian kita dengar ternyata itu penipu. Dia bawa lari uang itu, rugikah kita? Demi Allah tidak. Innamal a'malu bin niat. Niat kita sedekah bangun masjid sudah dapat pahala di sisi Allah. Kita dapat istana di surga walaupun masjidnya belum dibangun. Dia kena menipu akan dihukum sama Allah, enggak usah khawatir. Allah itu Maha Adil. Ya, ini statement perlu sekali difahami. Saya kembali ulangi ya. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang telah diberikan suatu harta, hendaklah dia menyambung kekerabatan dengannya, memperindah jamuan untuk tamunya, menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, Ibnu Sabil orang terputus jalan, membantu orang-orang fakir miskin, para mujahidin, dan ini garis bawah ini penting banget nih, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Ternyata harta yang kita punya, gaji yang kita punya, hasil bisnis kita yang kita punya, di situ ada hak kita, ada hak orang lain untuk kita bantu, dan akan ada ujiannya. Kita utangin orang dia tidak bayar, itu ujiannya. Kita investasi rugi, ditipu orang, itu ujiannya. Sabar. Semua orang akan melalui itu kalau diberikan harta. Jadi jangan heran.
Itu kata beliau, jadi bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Dia akan mendapatkan, bisa memenuhi kebutuhannya dan akan dapat balasan besar nanti di akhirat. Ya kan gitu. Yang terakhir di sini ada dua statement ya. Ada satu statement ya. Maaf, cuma tinggal satu di sini, tapi nanti di paragraf terakhir ada juga statement yang menarik untuk dibahas. Kita tutup dengan ini. Statement Abu Hatim rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau memberikan perumpamaan supaya kita faham. Beliau mengadakan perumpamaan antara bakhil, orang pelit dan dermawan. Ini kan tidak bisa ketemu seperti minyak sama air. Orang dermawan suka memberi, royal. Ingat, royalitas dermawan akan mendatangkan loyalitas. Nggak akan ada loyalitas orang baik dengan kita bersahabat, pasangan kita sayang sama kita, anak-anak patuh, tanpa ada royalitas nggak bisa. Loyal itu akan datang kalau royal dulu. Kita mau semua orang dengar kita, tapi pelit, gimana caranya? Nggak bisa muncul loyal tanpa royal, nggak bisa. Ya, itu penting sekali. Abu Hatim berkata, bakhil, orang yang pelit itu adalah sebuah pohon di neraka. Karena dia dosa besar kan, penyebab masuk neraka. Bakhil sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan itu adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dermawan, pohon di surga, rantingnya di dunia juga. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan. Apa maksudnya? Neraka tempatnya orang-orang bakhil. Ya. Ada jemaah saya buat kesaksian begini teman-teman. Banyak sekali nih. Setelah saya bahas tentang sedekah, mereka baru tergugah dan mereka praktekin. Ada sampai bilang sama saya begini, Ustaz, semenjak saya dengar ceramah Ustaz, saya jadi ketagihan sedekah. Karena betul apa yang disampaikan, setelah sedekah Allah datangkan rezeki yang tidak masuk di akal. Makin besar saya keluarkan, makin besar datang. Ingat, mau dapat ikan paus, pakai kapal tanker. Kalau pakai kail kecil nggak bisa. Ya? Celengan masjid lewat kasih 2.000, minta kesehatan, keturunan, keselamatan 2.000 rupiah. Bakhil. Kasih sesuai dengan kadar permintaannya, gitu kan? Makin besar kita keluarkan, maka makin besar responnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah Nabi SAW berkata kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ya, jadi Asma pada saat mau mengatur sedekahnya dia mau keluarkan, Nabi ingatkan, la tuqi fayukillahu alaiki atau fayukallahu alaiki. Jangan kau perhitungan, keluarkan. Royal aja jalan Allah kasih. Kalau kau perhitungan, Allah juga akan perhitungan denganmu. Ini perkataan Nabi SAW kepada sahabat, kasih keluarin. Abdurrahman ibn Auf, Bapak Ibu sekalian, pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas. Dia bingung mau diapakan nih? Sedekahin. Besok datang 2 peti. Sedekahin semuanya. Datang 3 peti. Gak pernah miskin dia. Gak pernah miskin. Nah, siapa yang membuat kita selalu ragu teman-teman? Saya kan kalau punya uang 10 juta, saya sedekah 1 juta ke anak yatim, kan secara rasional sisa 9 juta dong. Itu perhitungan kapitalis, mereka nggak pakai iman. Kalau kita beda, 1 juta saya keluarin, itu investasi. Allah akan ganti minimal 10 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat. Tapi jangan hitungannya begini ya. Oh, kalau saya sekarang kasih celengan masjid 1 juta, bantu orang tua saya atau kerabat 1 juta, berarti hitung-hitungannya saya dapat 10 juta dong. Bukan. Itu kalau Bapak Ibu batasi rezeki cuma duit. Bisa saja 1 juta itu Allah bukakan kita ya jabatan yang lebih baik di tempat kerja. Mungkin keselamatan dan kesehatan 10 tahun. Mungkin juga datang uang. Ya. Jadi nggak boleh kita patokan, oh kalau gitu saya harus datang juga 10 juta, bukan.
Bukan begitu, itu kalau sama manusia, saya investasi sama kamu 10 juta, saya harus dapat 1 juta lah. Apalagi itu bab riba, nggak bisa. Tapi rezeki itu sangat luas. Baik, sebagai penutup di sini, apabila salah seorang, kata penulis, dari orang-orang soleh didatangi oleh seorang fakir, seraya meminta sedekah kepadanya, ini orang-orang dulu yang sudah faham ini, setiap ada orang miskin datang, bukan cemberut, bukan langsung su'dzon, sangka buruk. Apa yang terjadi? Maka mereka akan mengatakan pada orang-orang miskin itu, selamat datang wahai orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada Rabb kami. Jadi lihat orang miskin senyum, gembira, syukur kamu ada, nih ambil, bawa ke sana ketimbangan amal saya, gitu. Kalau kita kan digodain syaitan untuk dibisikin sama syaitan, takut, rugi, benar gak orang ini, itu syaitan semua. Membuat kita khawatir. Janji Allah benar, janji syaitan itu palsu. Ya. Dan yang dimaksud, kata penulis dalam penutupannya, dengan perbekalan itu adalah berupa kebaikan dan amal-amal yang mendekatkan diri kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah kaum salafus saleh, mereka kalau ya bersedekah, memberikan dan memahami sesuai dengan syariat Allah, kalau sedekah dia yang butuh, bukan orang miskin yang butuh. Dan dia yakin makin besar dia berikan ke jalan Allah, makin besar juga Allah SWT berikan kepada dia. Ya, jadi seperti itu gambarannya, Allahu a'lam.